Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, udah pasti sayang. Canda ya teman-teman. Maka dari itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rohayu, Fakultas Tarbiyah, Prodi PGMI. Di sini saya mengambil KPMDR berbasis medsos. By the way, ini podcast pertama saya teman-teman. Judulnya itu tentang peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian di Desa Sungailung, Langsa Timur. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan. Jadi sebelum lanjut teman-teman, saya akan jelasin dulu profil Desa Sungailung. Desa Sungailung merupakan desa yang terletak di sebelah timur Kota Langsa, Provinsi Aceh, dipimpin oleh Bapak El Hazir dan sekretarisnya bernama Bapak Ismail Yusuf. Jumlah penduduk Desa Sungailung sekitar 1.884 jiwa. Luas pemukimannya sekitar 517 hektar. Mata pencaharian masyarakat di sini ialah sebagai nelayan, pedagang, petani padi, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga dituntut untuk bekerja ya teman-teman, seperti di Desa Sungailung. Misalkan dalam sektor pertanian padi, di Desa Sungailung hampir 60% perempuan terlibat dalam pengelolaan dari mulai penanaman padi sampai hasil panen padi. Tidak cuma itu, di Desa Sungailung hampir 80% perempuan ikut bekerja baik untuk kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan keluarga. Seperti yang telah saya wawancarai, Ibu Meriani yang berusia 43 tahun yang berperan sebagai ibu rumah tangga juga sebagai petani padi di Desa Sungailung. Ibu Meriani sendiri awalnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi semenjak anak-anaknya mulai remaja, Ibu Meriani sudah mulai bekerja sebagai petani padi. Ia mempunyai lahan padi yang lumayan luas dan jaraknya pun tidak jauh dari rumahnya. Ia selalu menyempatkan diri untuk melihat-lihat padinya, apalagi kalau padinya akan masuk musim panen. Tidak hanya sendiri, Ibu Meriani juga sering dibantu oleh anak-anaknya sepulang dari sekolah. Mereka harus menyempatkan diri untuk pergi ke sawah agar memastikan air dari padi tersebut cukup dan tidak kering, apalagi sampai banjir. Selain itu, pekerjaan Ibu Meriani di rumah ialah sebagai pedagang kelontong dan suaminya bekerja sebagai nelayan ikan. Ibu Meriani juga ingin membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat dan harga semangko yang semakin naik. Ditambah lagi untuk kebutuhan anak-anaknya yang sudah duduk di bangku kelas 3 SMP. Ibu Meriani mengungkapkan penghasilan suami tidak akan mampu mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, sehingga Ibu Meriani harus ikut dalam membantu tugas suaminya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, yaitu sebagai petani padi dan juga mencari pekerjaan sampingan seperti pedagang kelontong. Ibu Meriani sendiri mengungkapkan untuk tahun ini hasil panen padi menurun dikarenakan kemarau yang panjang dan air laut yang sering surut sehingga membuat tanah sawah mengering dan banyak petani padi yang akhirnya gagal panen. Ibu Meriani sendiri hanya mengambil sisa-sisa padi yang masih bagus dan selebihnya dibuang karena banyak yang kosong, disebabkan oleh kemarau yang tidak menentu yang membuat masyarakat Sungailung belum mulai menanam padi hingga saat ini. Menurut Ibu Meriani sendiri, tidak ada kendala apapun yang membatasi perempuan dalam bekerja, sama halnya dengan laki-laki. Peran perempuan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga maupun masyarakat. Selain meringankan tugas suaminya, Ibu Meriani juga sudah terbiasa bekerja sejak kecil. Matahari yang semakin terik tidak membuat Ibu Meriani mengeluh. Ibu sudah terbiasa bekerja di bawah terik matahari, ujar Ibu Meriani. Nah teman-teman, sering sekali kita dengar dunia patriarki yang mengecilkan peran perempuan dalam sektor perekonomian.
Mereka menganggap perempuan adalah makhluk yang lemah yang tidak akan mungkin menyetarai laki-laki dalam bidang pekerjaan dan sebagainya. Akan tetapi, itu hanya terdengar sampai di telinga kita. Faktanya seperti yang kita lihat dan kita rasakan sendiri, apalagi di zaman yang sudah modern ini. Hampir semua perempuan sudah bekerja, bahkan sudah melebihi batas pekerjaan laki-laki, di mana dulunya laki-laki akan bekerja sebagai petani, montir, pedagang, dan nelayan. Kini hampir semua perempuan bisa ikut bekerja, baik itu untuk kebutuhan hidupnya sendiri maupun kebutuhan rumah tangga. Seperti kisah Ibu Meriani tersebut. Ibu Meriani tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi Ibu Meriani mampu mencukupi kebutuhan keluarganya dengan membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perekonomian keluarganya. Tidak hanya itu, setiap hari Ibu Meriani akan selalu bekerja, bukan hanya sebagai petani padi, dia juga akan bekerja sampingan sebagai penjual kelontong di rumah. Karena Ibu Meriani menyadari kebutuhan ekonomi semakin lama akan semakin meningkat. Dan kenapa harus menggantungkan perekonomian keluarganya pada suami saja, kalau perempuan juga bisa ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, ujar Ibu Meriani tersebut. Nah, teman-teman, dari sini dapat kita simpulkan, dalam pembangunan perekonomian, baik itu dalam sebuah negara ataupun dalam sebuah desa, itu tidak akan terlepas dari keterlibatan perempuan di dalamnya. Apalagi di zaman sekarang ya teman-teman. Dan ditambah lagi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, sehingga mau tidak mau perempuan juga harus ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin ini saja podcast dari saya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.